Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Wanamulia, Ibu Herlina Widyasari SPD. Yang saya hormati Ibu Aryatun dan rekan-rekan yang SD Negeri 02 Wanamulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita melaksanakan acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aryatun SPD. Sebelum acara dimulai, kita bacakan dulu susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri 02 Wanamulia. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, doa dan penutup. Marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan membaca doa bersama. Pembukaan, baca basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Kholia SPD. Kepadanya kami persilakan. Para hadirin untuk dipersilakan berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 02 Wanamulia kepada Ibu Herlina Widyasari SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassirli wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Wana Mulia. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan destinasi pengimbasan budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita yaitu Bu Ariatun. Itu adalah salah satu modul yang ada di Guru Penggerak. Semoga Bu Ariatun bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan bagi guru yang lain, saya mengharapkan bisa mendaftar ke Guru Penggerak karena ilmunya sangat bagus Bapak Ibu. Bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Kita bukan hanya karena ingin menjadi kepala sekolah, tapi kita ambil ilmunya. Demikian sambutan dari saya. Monggo waktu saya persilakan kepada Ibu Ariatun. Kita sebagai rekan kerja membantu beliau Ibu Ariatun untuk mensukseskan dalam pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wana Mulia yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara inti CGP Angkatan 10 kepada Ibu Ariatun SPDSD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umri wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Wana Mulia, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan yaitu tugas diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif sebagai tugas saya Ariatun SPDSD calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Pak. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Ini adalah merupakan jargon. Kalau kata tren sekarang itu jargon. Jargon itu kata yang ngetren untuk guru penggerak adalah salam dan bahagia. Salam ini kandung intinya adalah maknanya banyak, bahwa dalam salam ini ada kebahagiaan, ada doa-doa untuk Bapak Ibu sekalian, dan kita diharapkan menjadi insan atau generasi yang selalu berbahagia untuk generasi penerus, untuk putra-putri kita. Untuk pertanyaan pematik awal, saya perlu, ini adalah gambaran awal sebagai pemahaman Bapak Ibu sekalian. Silakan mau dijawab ya. Tidak harus betul, tapi pemahaman awal Bapak Ibu sekalian bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Tidak. Oke. Baru gambaran awal ya, bisa salah, bisa benar. Yang diam jawabnya apa Bapak Ibu? Pokoknya diam sekali. Tidak. Oke, nanti kita tampung ya setelah diharapkan setelah diseminasi ini Bapak Ibu punya kesimpulan, gambaran dari materi ini. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju.
Bu Lilis? Tidak setuju. Oke. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, setuju. Bu Herlina? Setuju. Baik. Next, selanjutnya. Nanti kita simpulkan di akhir ya. Selanjutnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, topik utama hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Next. Untuk pelajaran pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, nah, ada perubahan paradigma, kita bermain sebentar ya. Ada permainan yaitu kegiatan kepalang tangan. Saya meminta semua Bapak Ibu nanti menghafalkan tangan secara berpasangan. Silakan memilih pasangan masing-masing. Silakan memilih. Nah, sebagai pasangan ini satu menjadi A dan satunya menjadi si B. Pak Faruli sama Pak Supri di depan. Sebagai contoh. Sebelum menghafalkan tangan, silakan si A yang menjadi A. Kesepakatan antara A yang jadi A siapa, yang jadi B siapa. Anak Faruli. Ya, oke sebentar. Saya kasih kertas. Penting Pak kertas. Ini B, Budi Supriyanto. Di sini kontek. Siapa Yang jadi A siapa? Saya A. Oh iya. B, iya. Yang menjadi A itu setelah silakan tuliskan harta atau benda yang paling berharga dalam diri Bapak. Kemudian sesuatu yang berharga itu orang lain tidak usah tahu. Nah, kemudian tuliskan di secari kertas, genggam dengan erat, ya. Kemudian tugas si B adalah mencoba membuka tangan si A sekuat tenaga, bahkan dengan cara merayu, membujuk, atau mengiming-iming, bisa saja mengancam atau menghardik. Iya, kecil aja, nggak usah besar. Bapak Ibu yang lain silakan ikut. Nah, mengikuti. Benda atau sesuatu itu Benda. harus benda atau yang lainnya boleh? Sesuatu yang berharga. Oh, Iya, itu sesuatu harus benda. yang paling berharga. Iya. Ya, yang paling berharga. Oke. Ya. Ya, oke. Sudah? Berapa? Satu Silakan. aja. Satu aja. Yang kecil, nggak apa-apa. Gede. Nyopal Silakan. Tuliskan harta yang paling berharga. Nah, tugas si B adalah membujuk, merayu, memaksa. Membujuk bisa dikasih hadiah, bisa dikasih harta, bisa dikasih emas, asal mau genggaman tangannya dibuka. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Ini berarti tindakan apa? Dengan melakukan tindakan apa ini? Silakan. Dengan melakukan tindakan apa itu? Ancaman ya. Ya bahkan bisa asalkan tangannya tetap dikepangkan. Dia menyerahkan diri. Yang menyerahkan dulu. Yuk Bapak Ibu sekalian ikuti. Yuk, berusaha sekuat mungkin membuka kepala tangan dengan bagian A. 1, 2. Nggak usah lari, itu namanya belum dibuka. Nah, itu berarti dengan cara merayu sampai ada raya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sudah? Ya, silakan kembali ke tempat. Apa yang terjadi? Apakah teman kita yang A itu mau membuka kepala tangan? Iya. Oke, rata-rata kebanyakan mereka mempertahankan aset atau harta yang ada dalam dirinya dengan sangat kuat.
walaupun mungkin lawannya si B dengan perjuangan ya, bahkan tadi dengan mental. Oke, sebenarnya apa dari kegiatan kepalang tahun ini? Next. Oke. Nah, sebenarnya masuk ke sini Bapak Ibu sekalian bahwa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol itu apa? Ilusinya ya, kita membayangkan bahwa ilusi itu guru mengontrol murid. Seakan-akan kita bisa mengontrol murid lewat kepalang tangan tadi, kita berusaha memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menakut-nakuti murid, ya. Kita berpikirnya bahwa anak merasa bersalah malah mereka dapat menguatkan karakter mereka. Oke, ilusi kita, pikiran kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pikiran kita bahwa sesuatu yang kita lakukan pasti efektif, pasti bermanfaat. Saya seorang guru seperti itu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi, gambaran bahwa si A memegang tangan itu gambaran seorang murid. Kemudian adalah yang B adalah seorang guru yang seakan-akan berusaha bagaimanapun caranya kita memaksa. Padahal bagaimana anak juga punya kehendak, punya hak untuk mempertahankan, membuka atau menutup tangan. Dan ini berhubungan nanti dengan kebutuhan dasar anak. Oke, nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pikiran kita, kamu harus mau, kamu harus nurut sama guru. Pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa kita mengejas anak. Kalau anaknya misal melakukan kesalahan atau melakukan hal buruk, pasti kamu salah, pasti kamu jelek. Itu pandangan kita. Padahal semua perilaku mempunyai tujuan. Nanti kita pelajari selanjutnya. Anak tiba-tiba merebut makanan dari temannya, belum tentu dia nakal, belum tentu dia beler ya bahasa dia. Tapi pasti segala sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai tujuan. Kemudian pemikiran kita, orang lain bisa mengontrol saya. Guru pikirannya semua orang bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, membuka dan menutup tangan tadi adalah kuasa kita, kontrol dari diri kita. Berikutnya, saat saya mengontrol orang, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal, menurut teori kontrol pilihan adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebenarnya adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Dalam kita mendidik murid tidak ada. Model berpikirnya adalah menang-menang. Artinya tidak ada yang salah. Nanti akan dicari solusinya bersama. Next. Baik. Berikutnya adalah pembelajaran kita tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, yang mengontrol diri adalah nanti adanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan seperti tadi yang sudah diceritakan. Kemudian model berpikir menang-menang, adanya kolaborasi dan konsensus, dan realitas kebutuhan kita yang berbeda. Nanti kita akan mempelajari teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya ada pembelajaran tentang 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Kemudian kita akan mengatasi suatu masalah dengan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu sekalian. Ada langkah-langkahnya dengan cara mengidentifikasi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian 5 kebutuhan dasar nanti kita pelajari lebih lanjut. Next. Apa makna kata disiplin? Disiplin itu banyak artinya. Yang pertama dari bahasa Latin artinya disiplina, artinya belajar. Kemudian dalam konotasi itu ada kata disiplin diri dari murid-murid, itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian lagi kecenderungan disiplin itu menurut budaya kita telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seakan-akan kata disiplin itu hal-hal yang menakutkan, mengacu pada hal-hal saya harus patuh terhadap disiplin tersebut, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian menghubungkan kata disiplin tersebut akhirnya dengan ketidaknyamanan. Padahal secara kenyataan disiplin itu harus dipatuhi dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan ketulusan dari dalam diri, tanggung jawab dari dalam diri kita masing-masing. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi, baik buruk tingkah laku seseorang pasti mempunyai tujuan. Dan kita harus menelusuri tugas seorang guru tidak hanya membiarkan, ya. Nanti kita lanjut. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjalankan kurikulum merdeka ya. Hafal lagunya ya. Berdiri bareng-bareng ya. Kita gerak. Apa saja isi dari dimensi profil pelajar Pancasila? Oke. Kita gerak bareng-bareng. Gerak aja. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kata luar biasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran kedua kita menginjak pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya, apa itu teori motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seorang anak akan bertanya. Dia akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut, anak punya rasa ketakutan. Karena apa? Karena merasa tidak nyaman adanya hukuman. Yang kedua, untuk
mendapatkan penghargaan juga seperti itu. Anak akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Yang pertama, hukuman dan penghargaan adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa adanya hukuman karena ada rasa ketakutan terhadap orang lain atau ke sekolah atau bisa saja guru ya. Kemudian yang kedua adalah karena penghargaan, bisa jadi anak itu merasa saya harus bisa karena saya mau diberi hadiah. Saya harus hebat karena saya mau dikasih bintang oleh Pak Rudi, seperti itu. Jadi karena ada sesuatu iming-iming imbalan. Nah, itu yang dinamakan motivasi eksternal. Kemudian yang bagus bagaimana? Untuk menghargai diri sendiri timbul dari diri anak. Saya harus bisa, saya harus menjadi apa? Seperti itu yang timbul dari motivasi dari dalam diri sebagai tujuan disiplin positif. Next. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini apa saja? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, tadi pada soal pematik ada ya Bapak Ibu sekalian bahwa penghargaan itu memotivasi anak. Setelah ini bagaimana gambaran pandangan Bapak Ibu sekalian? Ternyata pengaruh penghargaan ini yang pertama adalah berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya penghargaan itu menghukum, membuat anak menjadi melakukan sesuatu seakan-akan tidak ikhlas, menginginkan sesuatu, ya, mengharapkan imbalan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketiga, menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian lagi penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa merusak hubungan? Bisa jadi seorang anak pintar, si A pintar, kemudian dikasih hadiah. Bu guru dari awal tadi sudah menyampaikan di kelas yang betul semua bu guru kasih permen. Ternyata si B nilainya di bawah KKM, tidak sesuai dengan peraturan atau kesepakatan awal dengan guru. Akhirnya si B ini merasa iri, merasa cemburu. Nah, inilah yang termasuk dalam penghargaan merusak hubungan. Seperti itu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, serta fokus pada prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo silakan kita bareng-bareng menjawab ya. Kira-kira nanti benar apa tidak? Oke. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Tindakan guru yang pertama, saya pindah ke sini apa ya? Kelihatan nggak? Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman. Menuliskan, ini guru-guru jadul ya, guru-guru zaman dulu suruh menuliskan sampai 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Pinter ya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Berikutnya, mengganti
gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman? Hukuman. Oke, nanti Bu Sri, bagaimana? Hukuman. Menjawab yang lain? Konsekuensi karena ada peraturannya ya. Iya, konsekuensi. Bu Sri, nanti kita lihat. Ya. Pak Fadli apa tadi? Hukuman. Hukuman, Bu Sri? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Next, kita lihat jawabannya. Tara. Nah, tadi yang berbeda mana ya? Yang pertama hukuman mengganti kertas, betul. Konsekuensi membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu ya? Hukuman. Yang betul siapa tadi? Betul semua ya? Betul semua nilainya 100. Dari contoh tadi, ternyata perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu apa itu hukuman? Yaitu sesuatu yang biasanya menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik itu secara fisik maupun hati. Terkadang malah bisa menimbulkan sakit yang dalam jangka waktu yang lama. Ya, terlalu lama padahal mungkin hal sepele, tetapi bagi siswa itu akan terkenang sampai nanti dewasa dalam jangka panjang seperti dalam materi namanya trapesium usia. Nanti kita disuruh menuliskan bahwa pengalaman apa dalam seumur hidup di masa sekolah yang paling menyakitkan pasti ada, yang paling menyedihkan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, konsekuensi juga, tetapi dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, kemudian anak menghargai disiplin. Selanjutnya, bahwa hukuman rata-rata kita simpulkan adalah sesuatu yang tidak mengenakan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau konsekuensi agak mending karena efeknya dalam jangka waktu yang pendek. Anak belajar mematuhi peraturan. Next. Apa sih itu restitusi? Setelah kita belajar hukuman dan konsekuensi, kita belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain menurut Goshen 2004. Apa ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira mana Bapak Ibu sekalian yang paling baik tadi? Restitusi. Oke, restitusi. Kita ice breaking dulu sebentar. Yuk. Yuk, ada tepuk semangat yang terbaru, yang lagi viral. Kita bareng-bareng berdiri lagi. Berdiri kok. Angkat. Iya. Ya. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Ser. Aha. Ma. Aha. Nga. Aha. Semangat. Sekali lagi
ding ding, dung dung dung. Se. Selanjutnya yaitu pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Sebagai gambaran, kalau kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah sebuah gambaran untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian di dalam kelas. Kalau peraturan yang membuat biasanya sekolah, kemudian guru di dalam kelas, tetapi akan lebih bagus dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita pelajari next. Nah, peraturan kelas yang kita laksanakan itu kemudian akan berganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dengan adanya kerja kelompok atau kerjasama antara murid dengan guru, saling berkolaborasi, memilih nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati bersama. Kemudian terbentuklah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut apabila dilakukan secara konsisten dan terus-menerus akan menjadikan lingkungan sekolah yang positif. Lingkungan di sekolah yang positif akhirnya membentuk budaya positif. Next. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Menjaga kebersihan sekolah, kami murid yang semangat belajar. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, atau kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana? Yang sini. Oke, yang sini itu yang mana? Yang Kanan. Oke, kenapa Bapak Ibu sekalian? Iya, menjadi suatu keyakinan yang disepakati bersama. Kalau yang kiri cenderungnya pada peraturan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah, kalau contohnya seperti ini, kira-kira peraturannya, keyakinan kelasnya apa coba? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita next aja Pak. Nah, langsung ya, kilat ada jawabannya. Itu merupakan tanggung jawab. Keyakinan kelas kita buat keyakinan kelas tanggung jawab. Dalam tanggung jawab itu ada yang namanya kesepakatan mengembalikan buku setelah digunakan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah bentuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah bentuk keyakinan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker merupakan keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan atau keamanan. Oke, next. Pelajaran berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwa manusia sejatinya punya kebutuhan dasar apa saja, baik itu murid maupun guru. Yang pertama, bertahan hidup adalah hal yang paling vital. Kemungkinan apabila salah satu dari semuanya ini ada yang tidak terpenuhi, bisa jadi anak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi yang saya contohkan, tiba-tiba di Edo ketika istirahat itu meminta makanan yang ada milik temannya. Padahal Edo juga membawa bekal. Kemudian bukan berarti Edo kemudian setelah mengambil dia tidak makan, tetapi dia hanya tertawa. Dia hanya tertawa melihat temannya makan
adalah suatu bentuk yang guru tidak langsung mengejas anak itu nakal, anak itu benar, ya. Artinya bahwa segala sesuatu pasti ada kebutuhan dasar yang mungkin belum dipenuhi. Kemudian lagi guru juga, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti hanya murid, tetapi guru tiba-tiba datang di kelas, tiba-tiba dengan perasaan emosi, kemudian mungkin tadi dari rumah bapaknya belum ngasih uang, ya, kemudian merasa merasa marah. Nah, di sekolah marah-marah sama muridnya, itu mungkin bisa jadi adalah guru belum memenuhi kebutuhan dasar. Untuk itu kita harus sigap, harus senantiasa memulai dengan menanyakan apa kebutuhan dasar dari murid dan apa kebutuhan dasar dari guru. Selanjutnya, nah ini ada video ya untuk gambaran kita 5 posisi kontrol. Video dulu. Kita saksikan sebentar ya Pak. Percepat sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, Ini adalah posisi kita sebagai posisi guru ya, Bapak Ibu memantau sekalian. atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat rasa bersalah pada diri anak. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dengan contoh yang sama ini adalah guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Nanti apa kamu? Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi adalah posisi manajer. Naren, Sampai kapan? Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang
lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak guru hebat, kita sudah menyaksikan video dengan jelas 5 posisi kontrol seorang guru. Di situ terlihat jelas ya gambaran dari setiap identitasnya ya, baik itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, dari video tadi kira-kira Bapak Ibu sudah bertanya pada diri sendiri, kira-kira selama ini saya sebagai seorang guru ada di posisi kontrol yang mana? Manajer. Iya. Dari video tadi, ya, menurut video tadi bahwa identitas posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Semoga kita bisa melaksanakan posisi sebagai manajer. Next. Pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah perkataan guru terhadap muridnya. Siapa yang mengatakan? Ini termasuk apa? Termasuk pada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini adalah rayuan, bujukan, adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir adalah posisi penghukum. Next. Ada satu video lagi. Kita perhatikan tentang pembelajaran segitiga restitusi sebagai pembelajaran yang terakhir. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman
kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter mulia. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang diletakkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah Dan langkah-langkah sisi ketiga segitiga adalah restitusi. menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Beda lagi Pak, bukan arah. Saya tadi ya. Siang sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Yang pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu sekalian, itu adalah contoh penyelesaian masalah dari seorang guru kepada muridnya dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhannya, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata dengan ciri-ciri berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin kita sebagai guru baru sampai menyelesaikan masalah pada menstabilkan identitas ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Cirinya guru berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukan, mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah bagian yang penting karena ada tanggung jawab murid. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, Bapak Ibu, di akhir kita akan merefleksi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini sebagai bentuk pengimbasan tugas disiplin positif. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Nanti Bapak Ibu silakan menuliskan, saya bagikan kertas. Iya. Kemudian tuliskan refleksi untuk umpan balik bagi saya. Ya. Saya bagikan ya. Iya, sekalian mengisi. Silakan tuliskan. Silakan tuliskan. Saya kasih waktu. Berapa menit dulu waktunya Bu? Waktunya berapa? Silakan. 1 jam waktunya? Ya, sudah. Oke. Ya, Pokoknya Bu. Ya, yang pertama apa yang mengubah paradigma saya ya, yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi dari 1 sampai 6, kira-kira pandangan apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, perasaan yang muncul pada saat ini setelah hari ini, setelah melihat tadi ya materi pada hari ini tentang disiplin dan motivasi intrinsik dari dalam diri. Yang ketiga, peran apa? Seperti apakah saya telah melakukan selama modul ini? Kemudian saya akan menjadi among seperti apa setelah mengetahui materi ini. Terima kasih. Nanti bisa dikumpulkan setelah sesi ini. Tetapi saya ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, saya minta ya sebagai pertemuan di depan Pak. Iya, sebagai refleksi dari Pak Rudi, silakan. Sebagai sampel dulu ya. Ada pertanyaan refleksinya, apa yang mengubah paradigma saya yang dapat katakan yaitu mengetahui esensi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi untuk murid. Luar biasa. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, yaitu senang, bertambah ilmu, dan motivasi untuk mempraktekkan di kelas. Kemudian nomor 3, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, yaitu menjadi teman, pemantau. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, tentunya menjadi seorang manajer. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, nanti referensinya dikumpulkan. Pak Supri minta tolong di kolektif dikumpulkan. Next Pak, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dan atas kesempatan
pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan apabila ada pembacaan yang salah. Setelah ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Beri tepuk tangan buat Ibu Ariatul SPDST yang telah menyampaikan diseminasi pengimbasan budaya positif. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua sebagai para guru untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada anak didik kita. Amin. Untuk menutup acara yang terakhir, yaitu doa atau penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Fahruri SPD. Kepada Bapak Fahruri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama menundukkan kepala, menegakkan kedua tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita terima di hari ini dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ariatul setelah IJKP angkatan 10 bisa memberikan kemanfaatan untuk kita, sekolah kita, dan tentunya untuk anak didik kita serta bangsa kita di bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi 'umrina wa malina wa waladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa 'ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara demi acara telah selesai sudah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.